sekelompok hamba-hamba Tuhan yang mendoakan. Pada saat itu saya ngomong, saya Islam. Saya tidak mau didoakan sama orang Kristen. Saya orang Islam. Saya tidak mau didoakan. Saya punya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menyembuhkan saya. Dan saya tidak akan sekali-sekali nyembah orang yang dipenteng. Saya bilang gitu. Tuhan dipenteng pakai cawet gitu kok ya disembah-sembah. Saya seperti itu dulu, saudara. Dan juga waktu itu saya juga berpikiran, orang ini agama apa, susah nyanyi, seneng nyanyi. Terus ya pokoknya saya paling anti dengan orang Chinese dan juga orang Kristen. Al-Masih aqdar Asyhadu anna al-Masih huwa Allah. Awalnya saya memang sejak kecil, tempat saya tinggal itu komplek pecinan. Jadi Kelengan kecil itu kompleknya kebanyakan Chinese dan kebanyakan orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen, dan yang Islam itu hanya keluarga saya. Saya sebetulnya asli dari Klaten. Nenek moyang saya pengikut Kedar semua, dan pada kelihatan mata-matanya tok gitu ya, seperti itu. Cuma saya karena kerja di Semarang, saya akhirnya di Semarang dan tinggal di komplek pecinan di Kelengan kecil. Saya tidak tahu apa Tuhan atur, saya tidak tahu. Kalau sekarang saya tahu kalau itu Tuhan yang atur, tapi kalau dulu saya belum tahu. Ternyata saya bertetangga dengan orang tua pendeta almarhum Petrus Agung Purnomo. Jadi saya dekat dengan beliau, rumah dekat. Tapi saya saat itu jengkel, apalagi kalau Natal tiba di TV di mana-mana adanya jenggote gembel. Saya bilang gitu, seperti itu. Orang Tuhan dipenteng pakai cawet gitu kok ya disembah-sembah. Saya seperti itu dulu, saudara. Dan juga waktu itu saya juga berpikiran, orang ini agama apa, susah nyanyi, seneng nyanyi. Terus ya pokoknya saya paling anti dengan orang Chinese dan juga orang Kristen saat itu. Tetapi pada saatnya saya diizinkan Tuhan sakit. Saya sakit dan saya masuk di rumah sakit Panti Wilasa Citarum. Waktu itu saya ingat, dan di Citarum itu ada sekelompok hamba-hamba Tuhan yang mendoakan. Pada saat itu saya ngomong, saya Islam. Saya tidak mau didoakan sama orang Kristen. Saya orang Islam. Saya tidak mau didoakan. Saya punya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menyembuhkan saya. Dan saya tidak akan sekali-sekali nyembah orang yang dipenteng. Saya bilang gitu. Tapi saat itu saya sakit, katanya tipes, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Dan saat malam saya sholat tahajud, ada suara dan ada sinar. Saya seringkali sampai saat ini seringkali mendapat penglihatan dari Tuhan memang. Saya tidak tahu, tapi yang jelas waktu itu ada sinar dan ada suara yang ngomong gini, kalau kamu ingin selamat, kamu ikut aku. Saya mikir, siapa kau bilang gitu? Apa kamu orang yang dipenteng itu? Saya bilang gitu. Apa kamu orang yang dipenteng itu, yang disembah-sembah sama orang-orang Cina itu? Saya bilang gitu. Orang-orang tidak sunat itu, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya enggak bergeming. Terus saya tetap masih sholat. Saya sampai dicari ke dukun-dukun sama orang tua saya. Sampai suatu saat di dukunnya di Gunung Kidul, saya ingat rumahnya itu ada lilitan ular besar. Nah, di situ saya mau kayak ditumbal kayak gitu, saudara. Saya tidak tahu, tapi waktu itu saya sempat sembuh. Terus saya kembali, saya aktivitas biasa, kerja lagi di toko emas seperti biasa. Sampai suatu saat ada suara itu terngiang-ngiang terus. Saat itu puasa, kalau tidak salah, saya lupa ingat puasa apa pas tarawih itu ada suara lagi, ikut aku kalau kamu ingin pasti ke surga. Kamu rajin ibadah, sia-sia kalau kamu tidak ikut aku. Seperti itu. Akhirnya saya cari-cari teman saya yang Kristen. Saya akhirnya nyolong-nyolong, mencuri-curi ke gereja, ke tempat Bapak Timotius Subekti. Tapi waktu itu saya kalau ditanya ke pasar atau ke teman, bahkan tidak berani ngaku kalau ke gereja. Di gereja saya cuma diem aja, ditanyai jiwa baru, saya bilang enggak. Saya bilang gitu karena saya tidak mau diinjili. Tapi setelah saya dengar firman, lambat laun saya di situ malah saya terus bertumbuh jadi aktivis gereja, singkat cerita. Dan saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab di STT Soteria angkatan pertama, sampai akhirnya ketemu dengan pendeta Yohanes Saryono yang saat ini jadi suami saya. Dan saya melayani pekerjaan Tuhan, mengembalakan sudah 26 tahun karena semua karena Tuhan. Terima kasih dan berkat.
share.